kameranya kecil gini. Ini adalah kamera thermal. Ini kita tuh ambil inspirasi dari FLIR, itu adalah kamera dari Amerika. Nah ini tuh body frame aku lepas busana atas, pakai sarung, aku angkat ketiak aku, nanti diukur ketiaknya berapa. Nah ada dua, jadi Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai inovasi dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang dilombakan dalam ajang PKM, yang inovasi mereka ini berusaha untuk mengatasi permasalahan kanker yang ada di Indonesia. Salah satu kanker yang cukup mematikan yaitu kanker payudara, di mana prevalensinya juga cukup besar di Indonesia. Nah, seperti apa sih inovasi yang dibuat oleh teman-teman ini? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Didot. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, kenalan dulu dong. Didot ini siapa sih? Oke, jadi nama aku Dastino Putra Randy Lovin atau biasa dipanggil Didot sama pihak keluarga sama pihak teman. Aku sendiri merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian, program studi Teknik Bioproses, dan aku sekarang di semester 5. Wah, semester 5 udah ambis ikut PKM ya, mantap banget. Ini siapa aja nih timnya yang ngerjain project ini? Jadi tim kami itu pertama kita ada di bidang PKMKC atau Karsa Cipta. Jadi tujuan akhir kita adalah bikin suatu prototype, itu bisa dalam bentuk aplikasi atau hardware, atau kalau hal ini saya membuatnya hardware. Itu kita dari 5 anggota ini beda-beda fakultasnya. Jadi 2 itu dari Fakultas Teknologi Pertanian, 2 dari Fakultas Ilmu Komputer, dan yang terakhir dari Fakultas Kedokteran. Wah, sangat kaya ya latar belakang keilmuannya. Oke, terus gimana ceritanya teman-teman bisa menentukan tema tentang kanker payudara? Kalau kita ngomongin kanker banyak gitu ya di Indonesia, ataupun jenis-jenis penyakit lainnya yang perlu diatasi. Nah, itu apa tuh latar belakangnya? Jadi latar belakang itu dulu berawal dari saya saat mencari ide, karena saat itu masih kebingungan, belum ada ide yang bagus. Saya lihat pemenang-pemenang tahun lalu UB itu kebanyakan pasti temanya kesehatan. Bahkan di PIMNAS secara umum tuh sekitar 80% tuh kesehatan. Cerdas sekali ya pemikirannya tuh langsung maju ya. Penting apa dulu gitu ya. Oke, nice. Terus saat itu masih di bulan Desember, hasilnya itu belum ada anggota yang Filkom sama FK, ini saya belum dapat anggotanya. Jadi baru saya sama teman saya yang Fakultas Teknologi Pertanian. Saat itu di rumah itu cek apa ya? Pas itu ada berita. Itu beritanya kecil ya. Pokok ada kayak balai desa lagi ngadain cek kanker payudara gitu, pakai metode Sadari sama Sadanis. Sebelumnya kan saya nggak tahu kan Sadari Sadanis itu apa, jadi saya tanya ke ibu saya. Apa tuh jawabannya? Nggak tahu, padahal umurnya kan udah udah dalam rentang yang umum buat bahaya buat kanker payudara. Dari situ saya mikir, kenapa kok ibu-ibu yang di Indonesia tuh kenapa nggak mau Sadari Sadanis? Ternyata ya kalau dicek prosedurnya ya wajar. Mungkin kalau Sadari itu kurangnya edukasi ya tentang metode Sadari yang benar tuh gimana. Kalau Sadanis pun juga sama. Itu kenapa kok banyak yang jarang? Karena tidak nyaman. Karena itu yang megang bukan, itu tubuh yang sensitif tapi dipegang sama orang lain istilahnya gitu kan. Jadi saya wajar kalau ibu saya kurang nyaman. Dan dari situ juga saya kan dari Jogja. Saya tuh juga di Jogja. Jogja itu salah satu provinsi dengan rumah sakit terbanyak lah. Kita privilege-nya enak gitu kalau mau cek-cek. Tapi dengan saya juga dengan keluarga yang istilahnya berkecukupan ya, itu dengar ibu saya nggak pernah ngelakuin tes itu saya takut. Makanya saya mencari sebuah inovasi, gimana sih cara buat suatu alat yang praktis untuk buat deteksi kanker payudara. Karena kalau notabene di Jogja aja ibu saya belum pernah ngecek, yang rumah sakitnya sebanyak itu, terus apa kabar dengan ibu-ibu lain di pulau lain gitu, yang rumah sakitnya jauh lebih sedikit, ya seperti itu. Menarik ya, berangkat dari keresahan sendiri, tapi akhirnya meluas juga nih permasalahan-permasalahannya. Ketika teman-teman ngelakuin riset yang lebih mendalam di luar aspek keluarga tadi, temuan-temuan apa sih yang berkaitan dengan kanker payudara itu sendiri? Jadi kalau yang berkaitan dengan kanker payudara itu pertama adalah prinsipnya yang unik. Jadi kanker payudara ini merupakan salah satu penyakit yang istilahnya tuh dia ada makhluk hidup sendiri, organisme sendiri di dalam tubuh. Nah dari situ prinsipnya adalah gimana caranya kita bisa deteksi kanker payudara ini tanpa dipegang atau tanpa diapa, dan itu adalah melalui emisi suhunya.
Karena tumor bakal punya suatu suhu sendiri yang dia tuh lebih panas daripada jaringan sehat yang di sekitarnya. Jadi nanti kelihatan lewat kamera termal gitu. Wah, yang bisa kena kanker payudara tuh siapa? Di usia berapa kira-kira? Paling umum itu adalah ibu setelah melahirkan dalam rentang umur 30 sampai 50 tahun. Itu yang paling umum. Oke, bapak-bapak bisa nggak sih? Bisa. Serius? Ya, ini adalah salah satu fakta yang kurang dikenal tuh, pria tuh bisa kena kanker payudara. Oh, wow. Walaupun Bapak? apa ya, persentasenya kecil ya, mungkin cuma 0,1%, tapi nggak menutup kemungkinan bisa kena kanker payudara, bisa. Fakta yang menarik ini ya. I see. Oke, kemudian teman-teman ini spesifik melakukan penelitiannya di mana? Di Jogja kah? Atau karena kuliahnya di UB akhirnya di Malang atau gimana nih? Karena saat itu masih di masa perkuliahan, jadi kita fokus di Malang. Adapun rumah sakit yang dulu kita uji coba adalah di Rumah Sakit Saiful Anwar. Oh, kalian langsung bawa Udah. alatnya ke sana? Ke pasien langsung. Tentu saja di bawah pengawasan dokter sama di bawah surat kode etik. Jadi kita udah diizinkan. Ih, keren banget. Nah, sebelum ada nih si alatnya, kalian tentu riset juga ke lapangan ngeliat Betul. alat-alatnya itu apa sih kalau memang ada di puskesmas atau di rumah sakit selain yang tadi mungkin masih konvensional ya, yang tadi Betul. sadari dan sadanis tadi, apa yang ada di rumah sakit? Kalau yang paling sering itu adalah mamografi. Itu sama satunya lagi saya lupa namanya, pakainya USG apa ya. Tapi yang paling sering tuh mamografi. Itu Oke. yang pakai X-ray, nanti amit-amit bahasanya, nanti bagian sensitifnya tuh dijepit gitu, terus difoto, Oke. pakai emisi X-ray. Nah, I see. minusnya itu dalam sekali ngecek, misal kita ngecek setahun sekali ya, misal let's say di bulan Juni lah, itu kan setahun sekali. Itu kita butuh 3 foto, dan satu fotonya itu memakan biaya 4.500.000 hingga 5.500.000. Serius? Iya. Satu lembar foto? Satu lembar foto, dan kita butuh 3. Oh, why kok 3? Setahu aku tuh harus dari, karena kalau misal satu itu kan nggak terlalu kelihatan semua ya. Jadi buat mastiin, oh ya udah ini beneran ada kanker gitu. Tampak depan, samping. Nah, betul. Berarti ya anggarkan 20 juta lah ya dengan transport, Iya. jajan, segala macam. Wah sekali, pantesan banyak yang nggak aware ke sana. Betul. Kalaupun aware kayak, aduh sayang sekali Mahal. bisa buat yang lain gitu ya, kebutuhan yang lain. Iya. I see. Berangkat dari situ karena ada permasalahan kesehatan dan ini juga menyangkut ke ekonomi tentu, Iya. akhirnya teman-teman kita Nyiptakan bikin alat. gitu ya, Iya. yang versi lebih mini dan harganya tentu lebih terjangkau. Betul. Oke, boleh dikenalin nih. Boleh. Diangkat dulu alatnya ke Jadi pemirsa. ini alat saya, mungkin teman-teman ngiranya besar tapi alatnya kecil gini. Ini adalah kamera thermal. Ini kita tuh ambil inspirasi dari FLIR, itu adalah kamera dari Amerika. Nah ini tuh body frame-nya juga dari FLIR, tapi kita mengganti baterainya biar tahan lebih lama. Ini pada dasarnya ini adalah kamera thermal, terus ini ada kayak 2 lensa. Yang satu tuh lensa biasa, yang satu itu lensa thermalnya. Nanti buat baca yang berdasarkan suhunya gitu. Asik banget. Itu kalian ngerakit sendiri apa segala macam nyolder atau ada tuh yang jual terus tinggal nambah-nambah gitu? Nah, beberapa komponen tuh udah disediakan dari FLIR, body frame dan lain-lain lensa. Tapi yang kita adakan di sini tuh kita buat 2 yang baru. Yang pertama tuh kita ganti baterainya biar tahan lebih lama. I see. Yang kedua kita buat aplikasinya buat deteksi kanker payudaranya. Oh, bikin aplikasi. Bikin aplikasi dan hardware. Jadi kita bikin 2. Ih, canggih banget. Oke, bolehlah dipamerkan gitu Boleh, ya. boleh. Aplikasinya gimana, terus cara kerjanya. Karena nggak biasa dong ya. Iya. Kayak gitu. Dan investnya juga kayaknya nggak murah, betul? Betul. Oke, nama aplikasinya Buddy. Buddy. Oke, jadi ini one package ya, antara hardware dan software adalah Buddy sebutannya. Oke, boleh nih dipamerin ke Boleh. pemirsa. Jadi ini simple ya, kita hidupin aja dulu. Ada tombol di bawah. Nah ini tombolnya bakal warna oranye sampai nanti dia kelap-kelip hijau. Jadi nanti tuh kameranya ini udah nggak pakai kamera HP lagi, tapi ya pakai kamera kecil ini yang bakal nangkep gambar dan thermalnya ya udah dari kamera Buddy kita ini. Kamera HP udah nggak bakal kepake lagi gitu. Oke. Nah, udah hijau. Hijau, baik. Nah, oke mungkin aku langsung demonstrasiin langsung. Jadi kalau di sini itu bakal kelihatan kayak warna biru atau pink ya. Jadi kalau biru tuh yang suhu ruangan. Nah, sedangkan kalau misal aku taruh tanganku di depan, nah merah gini, ini adalah suhu tubuhku. Nah, kalau yang putih ini kelihatan ada yang oranye dan yang putih dan yang hijau. Putih itu adalah suhu tertinggi. Seperti itu. Nah, nanti kalau udah kita bisa jepret. Kita jepret aja satu. Nah,
di aplikasinya itu juga sudah ada kayak istilahnya termometernya, udah ada pembaca suhunya. Wow. Jadi di bagian mana nih, kanan ini yang putih 36,9 derajat. Jadi yang putih ini 36,9 derajat, sedangkan yang biru ini berarti suhu atmosfer atau suhu ruangan gitu. Nah, terus kalau misal udah kita ambil gambar kamera thermalnya, maka kita beralih ke aplikasinya yang berjudul BADI ini tadi. BADI itu singkatan dari Breast Urgency Detection Device with Thermography. Wih, gitu. Mantap. Nah, kita unggah foto. Nah, di sini ada, kita harus survei dulu karena nggak mungkin langsung upload foto tanpa persyaratan dulu, karena nanti ada yang namanya false positif gitu. Coba misal kita langsung nama kakaknya siapa? Namamu dong, tangan Nama aku. Oke, di dot usia 19. Nah, untuk melakukan prosedur ini sebetulnya ada 4 pertanyaan wajib, tapi di sini kita cuma menaruh 3. Yang pertama adalah, apakah Anda berolahraga dalam 2 jam terakhir? Ini saya jawab tidak. Terus apakah Anda sedang demam? Misalkan di sini saya jawab iya. Terus yang terakhir adalah berapa jumlah hari semenjak awal siklus menstruasi? Nah, Gak mungkin di ya saya nggak mungkin ya. Tapi nanti saya jelasin nanti apa sih kaitannya gitu-gitu. Iya. Nah, semisal di salah satu survei ini tadi ada jawaban iya, maka sistem kami tidak akan mengizinkan untuk analisis karena nanti bisa timbul false positif. Jadi mungkin kalau misal kakaknya sedang demam, tapi suhu tubuhnya semua naik, dikiranya nanti ada kanker, padahal itu cuma habis berolahraga aja gitu. Nah gitu. Jadi kami baru memperbolehkan kalau semua jawabannya tidak. Dan yang mungkin kayaknya orang-orang baru banyak tahu itu yang hubungan siklus menstruasi sama suhu tubuh. Apa ngaruhnya tuh? Nah, jadi ngaruhnya tuh setelah fase ovulasi di hari ketiga nyampe kelima, suhu tubuh wanita tuh akan meningkat 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Gitu. Terus emosi gitu kan, bikin nyakar gitu ya. Jadi kalau di dalam rentang itu kami nggak mengizinkan dulu. Gitu. Wih, kalian risetnya sedalam itu ya? Harus ya, karena kita berbicara tentang suatu yang sensitif ya. Dan itu klaim lagi. Betul, iya. Kanker or not. Oh iya. Nah, nanti kalau sudah ya tinggal diambil aja kamera dari galeri atau kamera, nanti diunggah fotonya, dan nanti akan muncul hasil analisisnya seperti ini. Jadi kita ngelakuin 2 kali saat itu, yaitu yang pertama itu kita pakai sampel dari Spanyol, kita diberikan foto sekitar 3.000. Nah, ini kita latih, itu buat ngelatih modelnya. Sama yang satu lagi kita uji langsung di Rumah Sakit Saiful Anwar gitu. Ngeri. Nah, jadi misal yang sehat tuh kayak gini. Jadi kelihatan kalau payudaranya kayak hijau semua, berarti Anda sehat, tingkat stadium 0, lokasi lesinya nggak ada, lesi itu tumornya kanan atau kiri, dan ukuran kankernya berarti 0,0. Nah, terus kalau sakit gini, maka dugaan kanker, resiko tinggi terkena kanker, tingkat stadium 3, lokasi lesi dalam hal ini ada di kedua payudara. Gitu. Jadi kalau misal itu kelihatan banget hasilnya di kamera tuh, nah ini kurang lebih seperti mungkin agak sensitif fotonya. Iya, I see. Nah kalau udah kayak gitu berarti harus segera ke dokter gitu. Oh iya. Nah itu yang ditakutkan tuh kadang kalau kemarin kan juga sempat ke Jogja sebentar buat nanya-nanya ibu-ibu PKK. Saya tertarik sama demografi yang udah sadari-sadanis itu berapa. Nah itu banyak yang belum, padahal nanti sebelum di tengah-tengah hidupnya tuh mereka kayak pernah ngeluh, kok sakit dikit ya gitu loh. Tapi mereka nggak mau ngecek karena yang satu tuh takut kalau beneran ada gimana. Kalau kedua mungkin belum ada biaya buat nanggung pengobatannya karena memang agak mahal. Iya benar juga, I see. Itu temuan di Jogja. Kalau yang di Rumah Sakit Saiful Anwar gimana tuh teman-teman? Pas itu ada pasien stadium 3 juga. Itu beliau sebelum dioperasi, jadi kita coba ngecek dulu apakah ini valid nggak sih kalau di dunia nyata gitu. Dan bentar, kayaknya saya ada. Ada gambarnya ada, ya? tapi berhubung ini pasien langsung kita sensor. Karena kan kebijakan ya. Nah, jadi kayak gini nanti gambarnya. Oh, I see. Ada terbaca juga. Oke. Berarti tindakan dari dokter apa tuh kalau udah seperti itu? Tergantung pasiennya juga ya. Ada yang obat, ada yang mungkin tindakan operasi dan sebagainya. Tergantung klasifikasi. Kalau kanker payudara ada namanya TNM. Jadi itu 3 level, ada T itu tumor, N itu node atau bahasa Indonesia nanti itu kelenjar getah beningnya, sama M itu metastasis. Jadi tumor tuh kalau mungkin banyak pernah dengar T0 sampai T3 itu berarti stadium 0, stadium 1, stadium 2, stadium 3. Terus ada node itu ada berapa sih jumlah kelenjar getah bening yang di area payudaranya.
Yang terakhir itu adalah metastasis. Itu cuma ada dua, M0 atau M1. M0 berarti dia cuma stay di area payudara. Metastasis 1 artinya metastasis aktif, dia tuh udah bisa jalar entah itu ke perut, entah itu ke ketiak, paling sering ketiak. Karena suhunya paling panas di situ. Wah. Gitu. Ini ya, serem ya ternyata ya. Itulah kenapa perlu adanya deteksi dini seperti ini. Betul. Kemudian aku penasaran, teman-teman akhirnya membawa alat ini ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk membantu dokter melakukan deteksi dini. Iya. Nah, aku penasaran respon dari dokternya dan juga pasiennya ketika teman-teman mencoba, dan itu mungkin sempat dicek juga sama dokternya dengan alat di sana. Oh, valid nih gitu. Iya. Amazed gak tuh? Aku aja sebagai masyarakat dengar kayak wow gitu. Iya, dari dokter alhamdulillah dapat masukan yang bagus ya. Katanya kalau misal ada waktu, coba kesini lagi. Kita cek lagi gitu. Oh, malah ketagihan dong ternyata seneng karena alatnya juga simple gitu Iya. kan. Nah, ini karena sudah banyak yang dengar, kalian udah daftarin hakinya atau apa segala macam yang berkaitan dengan kekayaan intelektual gak tuh? Sudah. Oke. Sudah. Jadi aman ya, nggak ada yang bisa tiru-tiru abis ini. Iya. Oke, terus next plan-nya teman-teman mau gimana nih? Ini kan menurut aku penemuan yang luar biasa gitu betul. ya. Next plan kalian mau ngapain sama Next alatnya? plan mau tentu saja nambahin sampel ya, jadi biar akuratnya, walaupun udah 90% tuh belum bisa 100% gitu loh istilahnya. Itu belum cukup meyakinkan. Yang kedua tuh mau meningkatkan ini akurasi ukurannya. Beberapa agak salah soalnya sama yang di dunia nyata gitu. Itu mungkin yang jadi PR terbesar kami. Oke, tapi untuk alat pendeteksi dini aku rasa sangat membantu gitu ya. Kalau misalnya alatnya boleh dijual ya minimal di puskesmas aja. Nggak perlu lah bayar kita 5 juta satu foto gitu kan. Karena hasilnya soft file ya bentuknya. Hasilnya ini bisa keluar dalam 5 detik langsung dalam file ya, soft file. Bisa dikirim WhatsApp lagi? Bisa. Halo teman-teman gitu ya langsung ya. Seru banget ya. Oke, terus dalam proses perjalanan teman-teman bikin penelitian ini ada cerita-cerita yang memorable nggak tuh? Oh ada tentunya. Apa tuh? Mungkin, coba salah satu deh yang paling salah lupa, satu yang paling memorable itu karena aku orangnya tuh yang apa ya, cukup perfeksionis ya. Jadi aku mau tahu sensorku ini seberapa akurat kalau di suhu tubuh. Nah, karena temanku nggak ada yang mau, ya otomatis aku nguji diriku sendiri dengan cara, kalau misal kalian dicek IG-nya kayaknya masih ada videonya, itu aku lepas busana atas, pakai sarung, aku angkat ketiak aku, nanti diukur ketiaknya berapa. Nah, ada dua, jadi perbandingannya tuh pakai ini kamera body, satunya lagi pakai termometer tubuh. Bedanya cuma 0,1 derajat. Jadi dari situ aku puas, walaupun agak malu dikit gitu. Aku juga yang nonton kayak wow mau banget gitu ya, ternyata demi PKM ini ya memang harus ada ya berarti effort lebih gitu ya. Tapi worth it dong dengan resultnya. I see. Baik. Terus kalau dari dosen pembimbing sendiri ngelihat perkembangan teman-teman seperti apa? Atau teman-teman nggak ada dosen pembimbingnya nih? Ada, hasilnya ada. Cuman ya kita nggak terlalu terlalu sering sama dosen pembimbing ya, karena saya itu juga itu kan libur perkuliahan pas PKM. Jadi lebih sering kita malah konsul ke yang dokter yang di Saiful Anwar terkait kode etiknya gitu. Another level langsung ya. Ya sudah lah, jangan ganggu dosen, kita ganggu dokter saja. Oke, baik. Terus kira-kira kalau ada opportunity buat kerjasama entah dengan pemerintah atau apa, kalian apa sih harapannya? Harapan terbesar adalah kamera ini nanti bisa diserahkan ke yang daerah terpencil-terpencil, yang khususnya di luar Pulau Jawa mungkin ya, atau mungkin ke daerah desa-pedesaan gitu. Nanti target saya dulu tuh bayanginnya saat kamera ini udah jadi, nanti kita nyerahin misal 1 per puskesmas, nanti sebulan sekali tuh ada program di balai desa, ya khusus cewek-cewek buat kanker payudara. Nanti nggak ada 5 detik, mereka udah tahu ada risiko atau enggak gitu. Oh, keren banget gitu. Ya. Dan ini tentu jadi project besar ya, nggak bisa teman-teman sendiri nih. Harus ada stakeholder lain yang ibaratnya ya saling bergandengan tangan untuk mewujudkan ini. Terlepas dari teman-teman juga harus menyempurnakan ini lagi. Nah, buat kita deh yang seumuran masih muda gitu ya, sejauh apa sih harus aware tentang ini? Karena ternyata bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga ada ya kemungkinan bisa ke sana. Sebagai orang yang sudah meneliti jauh, deep banget gitu ya belajar soal ini, apa sih yang pengen kamu kasih tahu ke teman-teman soal kanker payudara ini? Ini bukan sesuatu yang apa ya, yang istilahnya dia tuh bahayanya nomor 1. Cuman entah kenapa dia tuh selalu di balik layar gitu. Entah itu karena sesuatu yang sangat sensitif mungkin bisa. Jadi aku harapkan buat kedepannya tuh Indonesia bisa lebih gencar lagi terkait kanker payudara dengan demografi yang wanita lebih banyak, khususnya dengan yang paling rentan di umur ibu-ibu tadi itu ya. Aku harapkan nanti ada suatu program
di mana pemerintah ini bisa membantu menyadarkan lebih kepada ibu-ibu terkait bahayanya kanker payudara. Setidaknya bisa metode ngecek dini lah, entah itu ke rumah sakit atau sendiri. Yang penting bisa ngecek dulu. Yang penting itu aja. Mantap banget. Semoga Dido dan teman-teman bisa membuat alat ini bukan hanya dikenal di area UB gitu ya, kemudian dikenal di area Malang, bahkan mungkin se-Indonesia. Banyak pemerintah gitu ya atau bagian kesehatan yang mulai naksir sama alat ini dan bisa dipergunakan secara massal, karena aku sendiri sebagai masyarakat yang baru belajar ngobrol sama Didot ngerasa besar juga gitu ya manfaatnya, nggak pernah kepikiran buat aku sendiri buat ngecek-ngecek seperti itu. Setelah tahu kayaknya perlu gitu ya, daripada nanti keluar uang besar 5 juta per foto. Bismillah nih, alat ini bisa menjadi salah satu terobosan baru. Sukses terus buat Didot dan teman-temannya. Thank you banget sudah mau sharing ilmu yang sangat berharga buat kita. Dan buat teman-teman, thank you juga udah nonton episode kali ini. Semoga banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita pelajari juga. Dan semoga kita semua nanti someday bisa menikmati body ini di masa depan. Oke, dan sampai jumpa teman-teman di episode-episode berikutnya. Bye-bye.